Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini sudah siap belajar ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita belajar tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Sudah siap ya semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang keragaman tari di Indonesia. Kalian pasti pernah melihat pertunjukan tari. Nah, tari daerah menggambarkan tradisi atau tata cara kehidupan di masyarakat. Contohnya ini, Bu Desi punya sebuah gambar tarian. Ini tarian yang berasal dari mana ya? Ini tarian yang berasal dari Aceh, namanya tari saman. Tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keragaman, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Kemudian Bu Desi punya lagi gambar. Ini gambar tari apa ya? Ini merupakan tari gambyong. Tari yang berasal dari mana? Jawa Tengah. Tari gambyong diumpamakan seseorang Dewi Padi atau Dewi Sri yang tengah menari. Oleh sebab itu, tari ini digunakan untuk upacara ritual pertanian demi mendapatkan kesuburan padi dan panen yang melimpah. Ini tadi namanya tari saman, ini tari gambyong. Kemudian kita membahas tarian di Indonesia yang bermacam-macam. Nah, di sini ada berbagai macam tarian yang ada di Indonesia. Nah, kalian tahu tidak ini namanya tarian apa? Berasal dari mana? Nah, yang pertama ini tari kecak berasal dari Bali, digunakan untuk tarian keagamaan. Selanjutnya ini ada tari saman. Berasal dari mana tari saman? Berasal dari Aceh. Gerakannya harus kompak ya, ini tari saman, dan gerakannya cepat. Kemudian kalau ini ada apa? Ada tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Kemudian di sini ada tari apa ini? Tari tortor berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ini sama seperti ini, berasal dari Bali yaitu pendet. Kemudian ini ada tari apa ini? Tari yapong. Ini tari yapong berasal dari Jakarta. Kemudian kalau yang menggunakan piring-piring ini namanya apa? Tari piring. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Kemudian kalau yang laki-laki ini dia tarian apa ya namanya ya ini ya? Tarian tari remong atau disebut juga tari remo yang berasal dari Jawa Timur. Kemudian selanjutnya yang sampingnya ini ada tari gambyong yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian yang ini belum kita bahas. Ini tari serimpi yang berasal dari Yogyakarta. Tadi ini apa? Ini tari kecak, ini saman, ini jaipong, tortor, pendet, kemudian ini yapong, ini ada serimpi, gambyong, remo, dan ini apa yang terakhir menggunakan piring? Tari piring. Nah, kemudian di setiap tarian pasti ada gerakannya. Mari kita bahas tentang gerak tari daerah.
Yang pertama yaitu ada gerak dasar kaki. Gerak dasar kaki yang mana? Yang ini posisi kakinya. Ini yang posisi kaki jalan ke samping. Gerak dasar kaki terdiri atas gerak telapak kaki dan gerak kaki. Sikap dan gerak telapak kaki menentukan keseimbangan dan kemantapan seluruh tubuh. Nah, ini gambarnya ya, bisa dilihat. Kemudian yang selanjutnya ada gerak dasar tangan. Nah, ini ada gerakan ngiting dan gerakan ukel. Diperhatikan step-stepnya. Yang pertama seperti ini, kedua ditekuk, ketiga seperti ini. Kemudian yang gerak ukel seperti ini. Contoh gerakan tangannya yaitu bisa mengepal, melambai, dan membuka. Gerak putaran tangan pada pergelangan dalam tari Jawa disebut ukel. Nah, ini ya yang ukel ya. Nah, selanjutnya nomor 3. Ini ada apa? Gerak leher dan kepala. Contohnya gerak kepala mematu, gerak kepala menoleh, gerak kepala berputar. Kemudian selanjutnya ada gerak mata. Gerak mata contohnya apa? Gerak mata lurus ke samping, gerak mata lurus ke bawah, dan lain-lain. Kalian bisa mencarinya, contoh yang lainnya itu di halaman 52. Kalian baca nanti ya. Kemudian yang gerak bahu. Gerak bahu yaitu ada gerak bahu naik turun, gerak bahu naik turun bergantian, kanan dan kiri. Nah, kemudian ini ada mata pelajaran bahasa Indonesia yang sudah pernah kalian pelajari, yaitu tentang gagasan utama. Nah, gagasan utama itu dapat termuat secara tersurat maupun tersirat. Apa itu tersurat dan tersirat? Secara tersurat, gagasan utamanya dapat terlihat pada kalimat utama di awal atau di akhir paragraf. Jadi, gagasan utamanya dapat terlihat. Kemudian, kalau yang tersurat, gagasan utamanya terlihat dalam seluruh kalimat pada paragraf. Jadi yang tersurat dapat dilihat, kalau yang tersirat kalian harus mencari di seluruh kalimat pada paragraf. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Nah, kita tadi sudah belajar tentang apa saja. Yang terakhir, kita belajar tentang bahasa Indonesia, tentang gagasan utama yang bisa tersurat dan bisa tersurat. Kemudian tentang tarian, macam-macam tarian yang ada di Indonesia dan daerahnya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Gerakan dalam tarian. Sekian dari Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.